Oke, hari ini kita bakal ngebahas soal penaklukan Gunung Sibela, puncak tertinggi sekaligus paling misterius di Maluku Utara. Ini bukan pendakian biasa loh, ini bener-bener sebuah ekspedisi sejati. Soalnya mendaki Sibela itu lebih dari sekedar nyampe puncak. Ini tuh soal menjawab panggilan dari sebuah gunung yang legendaris yang diselimuti misteri dan keindahan alam yang masih liar banget. Jadi, apa sih yang bikin para petualang pengen banget ke sini? Pertama, jelas, gengsinya itu loh, naklukin puncak tertinggi Maluku. Kedua, ada kesempatan langka buat ketemu satwa endemik yang luar biasa. Ketiga, aura misteri yang nyelimutin hutannya. Dan terakhir, ini janji petualangan sejati, yang jauh dari jalur-jalur ramai. Yuk kita bedah dulu nih kenapa gunung ini bisa sampai dapat julukan Mahkota Maluku. Nah, jawabannya ada di ketinggian dan ekosistemnya yang super unik. Angka ini nih magnet utamanya. Bayangin aja, 2111 meter di atas permukaan laut. Artinya, kalau kalian berhasil sampai puncak, kalian itu udah berdiri di titik paling tinggi di seluruh Kepulauan Maluku. Wah, sebuah pencapaian yang keren banget buat pendaki manapun. Dan ini bukan gunung sembarangan ya. Sibela itu jantungnya cagar alam seluas lebih dari 23.000 hektar. Status inilah yang ngejaga ekosistemnya tetap rawan dan jadi rumah buat keanekaragaman hayati yang spektakuler. Coba deh bayangin kalian itu jalan di laboratorium alam yang sama persis kayak yang pernah dijelajahi Alfred Russel Wallace. Di sini kalian bisa ketemu langsung sama burung bidadari halmahera yang langka banget, kakatua alba yang ikonik, sampai yakis bacan. Udah kayak safari aja kan di tengah-tengah pendakian? Oke, ngomongin yang seru-seru udah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana caranya kita bisa nyampe ke kaki gunung legendaris ini? Perjalanannya sendiri aja udah sebuah petualangan loh. Jadi perjalanannya itu bisa kita bagi jadi 3 tahap gampang. Pertama, terbang ke Ternate. Kedua, nyebrang ke Pulau Bacan. Dan terakhir, lanjut jalan darat menuju Desa Gandasuli. Cukup simpel kan kalau udah direncanain dengan bener? Nah, buat nyebrang ke Bacan, ada 2 pilihan utama nih. Mau irit? Ada kapal feri. Berangkat malam, nyampe pagi. Sekalian ngerasain pengalaman lokal. Pengen cepet? Ada pesawat perintis. Cuma, ya gitu deh, harganya jauh banget bedanya dan tiketnya rebutan. Jadi tinggal pilih, mau hemat waktu atau hemat ongkos. Nah, kalau kalian pilih jalur feri, coba kita hitung-hitungan kasar ya. Dari Ternate sampai base camp, total biaya transportasi darat sama laut kalian itu cuma sekitar 160.000 sampai 210.000 rupiah. Murah banget kan untuk ukuran perjalanan ekspedisi kayak gini? Oke, sekarang kita masuk ke main eventnya, pendakiannya itu sendiri. Biasanya sih butuh 3 hari 2 malam, dan ini benar-benar ujian fisik dan mental yang sesungguhnya. Para pendaki lokal punya julukan keren buat jalur Sibela. Dengkul bersua dagu. Lucu ya kedengerannya, tapi ini benar-benar ngegambarin tanjakan curam nonstop yang bakal kalian hadapi. Ini jelas bukan pendakian buat jalan-jalan sore. Oke, kita coba jalanin rutenya ya di bayangan kita. Start, kita ngincar pos 2 dulu. Ini penting banget buat isi ulang air setelah sekitar 4 jam jalan. Habis itu, target utama hari pertama itu pos 5, namanya Camp Rusa, di ketinggian 1.515 meter. Di sini kita nge-camp. Nah, pas jalan dari pos 6, pemandangannya mulai kebuka lebar. Capek langsung hilang deh sebelum akhirnya sampai di puncak yang luas dan spektakuler. Dan semua perjuangan dengkul ketemu dagu tadi, lunas. Semuanya kebayar lunas di sini. Puncaknya itu padang rumput yang luas banget kayak balkon pribadinya Pulau Bacan, dengan pemandangan 360 derajat ke gugusan pulau-pulau di sekitarnya. Keren banget! Petualangan sekeren ini tentu butuh persiapan yang matang juga dong. Yuk kita bahas soal yang paling penting, keamanan dan perlengkapan apa aja yang wajib dibawa. Nah, ini nih pertanyaan yang pasti ada di kepala semua orang. Jalurnya kan terkenal curam banget. Aman gak sih? Jawabannya, aman kalau kalian siap. Kuncinya itu ada di manajemen risiko. Kayak yang bisa kita lihat di tabel ini. Medan curam sama perubahan cuaca, itu risikonya tinggi, tapi bisa diatasi pakai perlengkapan yang pas. Tapi nih, ada satu yang nggak bisa ditawar. Buat navigasi dan urusan air, solusinya cuma satu, dan ini wajib hukumnya, pakai pemandu lokal. Soal surat-suratan, kalian wajib punya yang namanya SIMAKSI. Tapi tenang aja, ngurusnya gampang banget kok. Nanti pemandu lokal kalian yang bakal bantu urus semuanya langsung di base camp Gandasuli. Nggak ada tuh yang namanya daftar online ribet-ribet. Jadi intinya apa? Perlengkapan navigasi nomor 1 kalian itu bukan kompas atau GPS canggih, tapi pemandu lokal. Udah, itu kuncinya. Selain itu, ya standar lah. Pastiin tenda kalian proper, bawa baju hangat yang cukup, jaket anti air,
Dan yang paling penting, sepatu trekking yang benar-benar udah teruji. Jangan coba-coba sepatu baru di sini ya. Dan ini ada satu pesan bijak dari pendaki senior di sana, namanya Hervalni. Pesannya dalam banget. Hormati gunung. Jangan sok jago, jangan takabur, jangan buru-buru. Kasih waktu buat badan kita untuk adaptasi sama medannya. Nasihat yang simple, tapi bisa jadi penyelamat nyawa. Oke, setelah ngelewatin perjalanan panjang, tanjakan curam, persiapan yang ribet, pertanyaan paling gedenya, worth it nggak sih semua ini? Dan jawabannya jelas banget. Kalian dapat gengsi karena udah berdiri di atapnya Maluku. Kalian dapat pengalaman eksklusif di jalur yang sepi banget, bukan jalur komersial. Kalian juga dapat kuliah lapangan biologi langsung di kawasan Wallacea yang unik. Dan kalian jadi bagian dari cerita misteri gunung ini, seperti legenda tentang danau tersembunyi yang katanya ada di dekat puncak. Kombinasi yang langka banget kan? Jadi gimana? Setelah tahu semua tantangan dan hadiahnya, sekarang bolanya ada di tangan kalian. Mahkota Maluku itu udah nungguin untuk ditaklukkan. Pertanyaannya, kalian siap jawab panggilannya?